kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin nanti sekali-sekali berdiri, atau mungkin lebih banyak berdiri. Tidak apa-apa ya, kalau bisa. Ya, terima kasih saya diundang untuk bicara di Utari. Dan terakhir kali barangkali 6-7 tahun yang lalu, jadi sudah lama sekali. Yang datang kemarin seperti saya berada di lingkungan saya sendiri, karena bertemu lagi dengan mantan-mantan diri saya. Kemudian juga sekarang keadaan sudah banyak berubah, dan saya lihat kalau Jakarta mungkin lebih macet, tapi di sini lebih rapi daripada kami 7 tahun yang lalu. Kemudian tadi sedikit dibacakan CV saya yang memang saya potong-potong beberapa hasil yang penting yang perlu dimasukkan. Tapi sebelum itu tadi waktu ada barang saya tadi, saya ikut semangat jadi ya. Bahkan saya udah mulai ikut seperti yang lain, cuma ditahan pakai jangan luar biasa. Dan kemudian tadi Pak Dekan menyampaikan bahwa kebanyakan alumni dari sini kemudian berbisnis, kalau saya bilang, dan judul saya adalah teknopreneur dan entrepreneur. Jadi ini memang dua hal yang menurut saya menjadi isu sekarang ini yang penting. Tentu berbeda di beberapa universitas yang ini juga lain. Kebanyakan kalau ke sana, ini saya garis bawahi ya, mau jadi anteknya Amerika. Nah, apa artinya? Mau cepat kaya kerja di Chevron, mau cepat kaya kerja di Schlumberger, mau cepat kaya kerja di Newmont, mau cepat kaya kerja di Freeport. Saya tegaskan ini di sini karena kita berada di kampus, jadi katakanlah yang sebenarnya. Jadi kalau Anda membuka bisnis, membuka lowongan kerja, maka itu adalah tugas mulia. Anda membuka lapangan kerja, itu adalah tugas mulia. Jadi itulah seharusnya. Bukan kita jadi anti Amerika, mau cepat kaya sebentar setahun kemudian naik mobil mewah dan sebagainya, gaji besar. Tapi sepanjang hidup sampai pensiun nanti, mohon maaf ya, Anda jadi bebek. Itulah yang saya katakan di kelas teknopreneur saya. Karena di sana di Indonesia cita-citanya gitu semua. Jadi saya merombak paradigma itu. Saya lah satu-satunya mengatakan jangan kerja di situ. Apa boleh buat? Ini teknopreneur. Saya bilang, saya gambar dua kotak. Satu kotak isinya teknopreneur, satu kotaknya pengecut. Ini kelas teknopreneur ya, ingin menjadikan semua peserta kelas ini adalah seorang teknopreneur. Jadi Anda di kotak sebelah kanan kan? Selain itu, Anda berada di kotak yang kiri, Anda pilih mana? Mau jadi pengecut? Nggak mau, semuanya jadi teknopreneur. Karena tujuan kita ke sana, bukan teori teknopreneur, bukan. Nggak perlu kita. Kita mau jadi teknopreneur beneran. Kenapa? Pastilah kita sangat kurang. Entrepreneur mungkin aja ya, entrepreneur kan lebih umum. Jadi kalau dari fakultas ekonomi, dari sekolah bisnis, sekolah bisnis, semuanya entrepreneur. Tapi teknopreneur mana? Artinya entrepreneur yang berbasiskan kepada teknologi. Ini utamanya kalau saya produk dulu. Dari mana produk itu? Pastilah dari orang-orang yang tahu bagaimana membuat produk itu. Nanti kita bicara lebih panjang, tapi barangkali saya terusin saja sedikit dulu. Jadi berhubungan dengan saya melalui email kustur@mui.ac, itu yang pertama. Yang kedua melalui blog, nanti saya sebut juga. Tapi bolehlah saya sampaikan nama belakang saya soalnya kustur.wordpress.com. Spesial saya mention itu karena saya bilangnya begini, I'm a blogger. Jadi saya adalah seorang blogger. Kalau saya ngomong sama orang-orang tua, mereka bingung, apaan sih blogger? Tapi kalau orang muda semuanya tahu blogger itu apa. Jadi melalui blogger itulah saya berhubungan dengan banyak orang. Dan di blog saya ada 900 artikel, 90% saya tulis sendiri. Jadi kalau satu artikel satu halaman, berarti 900 halaman saya nulis. Kemudian lepas daripada itu saya minta tolong sama
Pak Don saya panggung, tolong saya di-shoot. Saya bawa video. Kenapa begitu? Karena saya sebut lagi diri saya adalah YouTube uploader. Artinya di YouTube itu saya sudah mengupload 1.800 video. Jadi kalau Anda search nama saya di Google, halaman pertama pasti keluar banyak. Di YouTube Anda search juga, keluar banyak juga video saya 1.800. Kapan aja saya ngambilnya kayak gini. Saya bawa video kemana-mana, saya pakai handphone. 500 yang pertama itu pakai handphone aja, sehingga saya bikin tripodnya sendiri, karena handphone nggak ada tripodnya. Kemudian ini, sini singkat saja saya dibacain. Saya mau mention sedikit di sini. Itu ada blog saya, blogin kusdur.wordpress.com. Kemudian tahun 2009 mass production, ada mungkin ratusan lah. Kami bikin infant incubator. Infant incubator itu baby incubator, katakanlah beberapa tipe, dan itu ratusan, ada factory kira-kira 1.000 meter kuadrat. Tahun 2011 saya start social entrepreneurship. Tapi tahun 2010 saya nggak sebut apa. Tahun 2010 itu pabrik berita. Ini bisnismen, kita partnership man, pecah kongsi, bubar semua. Jadi tahun 2009 ultimate product, tahun 2010 bubar. Tapi saya bilang lagi, entrepreneur atau teknopreneur itu adalah seorang risk taker memang. Akibatnya bisa banyak, bisa berbagai hal terjadi. Tapi kan saya bilang tadi, dua kotak. Sebelah kanan kotak teknopreneur, sebelah kiri kotak pengecut. Emang Anda mesti jadi orang pemberani, nggak bisa jadi orang pengecut. Ini kampus perjuangan gitu. Kemudian tahun 2011 start social entrepreneurship. Nanti saya cerita lebih banyak soal ini. Tapi seperti saya sampaikan tadi, kalau kita itu membuka lowongan kerja, ini sih artinya ya. Artinya adalah kalau kita pertama kali, saya sebutkan sama saya, pertama kali kan Anda mau kerja di Chevron, gaji besar ya. Katakanlah saya mau ngomong sekarang ya 10 juta ya, 10 juta ya. Kalau jadi teknopreneur atau entrepreneur itu Anda harus menggaji orang 10 juta, bisa nggak? Apa artinya? Itu kesulitannya 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. 1 orang tuh buat gaji Anda sendiri. Kalau 2 orang 4 kali lipat. Kalau 3 orang 9 kali lipat. Jadi seperti dengan pangkat kesulitannya. Jadi bayangin, ini memang bukan main-main. Saya bilang makanya sebelah kiri pengecut, sebelah kanan teknopreneur pemberani. Kalau Anda nggak berani teknopreneur, Anda cuma satu satu pengecut habis perkara. Gitu. Kalau lulus dari kelas saya atau universitas ini misalnya, itulah nanti akan menjadi orang-orang unggulan di masa kini dan masa mendatang. Karena sisanya itu orang-orang itu. Jadi saya nanti akan lanjutkan soal tersebut. Kemudian saya datang kemari hanya ada 2 tujuan. Satu, tadi sudah disebut sama mereka. Satu, berbagi, artinya share. Kedua, entertaining. Saya mau menyenangkan Anda. Saya bukan mau bikin Anda susah. Nanti kita lihat. Jadi ini karir saya masa dulu sebelum tahun 2000 sampai tahun 2000 sekian juga. Ada 4 buku saya bikin. 3 di antaranya itu ada e-booknya. Jadi Anda bisa download gratis jadi e-book. Karena satu zaman dulu belum, yang ini tahun 92 saya bikin yang alur-alur fase, jadi belum jadi e-book lah saat itu, belum musimnya, masih pakai C-writer malah. Tapi kalau mau fotokopi saja sama saya sistem dan alur-alur fase ini. Terus yang lain itu 2 diantaranya, 3 sebetulnya kalau ada lihat di blog saya itu bisa di download. Saya kasih addressnya di blog itu kalau mau download. Itulah saya berbagi. Nah kemudian ini dia
di blog saya, nanti di sebelah kanan ada download buku gitu ya. Ada autobiografi saya, buku 2 dekade 2007. Saya bikin sendiri, saya nulis sendiri kalau ada keimanan, saya nulis dan seterusnya. Jadi yang kira-kira 300 halaman gitu. Jadi saya buku ini ada di e-book juga. Kemudian perpindahan kalor itu bidang saya, jadi saya nulis juga. Kemudian ini saya janji tahun 2013 akan bikin buku Kapasitas Lekta Energi Indonesia. Saya janjinya ini udah 3 bulan yang lalu sampai sekarang nggak jadi. Saya nulis begini supaya jadi. Artinya kan saya udah tulis, sudah saya ubar-ubar kemana-mana, sudah saya umumkan. Kalau nggak jadi kan malu saya. Jadi saya akan memaksa diri saya supaya jadi. Emang sih dia udah di bagian akhir, kira-kira udah 90% jadi. Tapi kayak kita bikin rumah aja, bikin rumah ereksinya cepat, finishingnya lama banget. Nah ini tidak. Udah 90% jadi, mau menyelesaikannya lama banget finishingnya. Periksa ini, itu salah, itu dan sebagainya. Karena saya kerjain sendiri semuanya. Dan mau saya taruh juga di Rapid Share itu untuk orang bisa download. Jadi semuanya gratis. Nah ini salah satu contoh yang kreatif menurut saya, garbage preneurship. Bukan saya, ini ada rekan lebih muda dari saya. Dia bilang sampah itu bisa dijadiin apa aja. Dia kasih contoh. Jadi yang plastik itu bisa jadi tas, yang organik itu bisa jadi pupuk. Kemudian, nah ini dia. Kalau kita dari sini saja yang paling berarti adalah kalau kita bikin ya sampah. Bukannya kita eliminate ya, tapi kita jadi energi. Nah itu 2 kali lipat utilisasinya. Pertama, ini tidak jadi penyakit, tidak jadi habis tempat dan sebagainya. Kedua, ini bisa jadi energi. Tapi untuk sampai ke sana ada yang harus kita lakukan proses. Nah ini dia tantangan kita bersama. Ya, ini juga salah satu yang selalu saya anjurkan. Kan kita nih teknik mesin ya, jadi saya sih gimana based on product ya. Jadi kita bicara produk, manufacturing kayak energi kayak atau apa ya. Jadi satu orang bicara satu produk aja deh. Jadi saya pernah dengar ada Markus tuh perusahaan marketing ya, jago marketing lah. Dia bilang sejauh-jauhnya penelitian jadinya itu prototype. Tapi dari prototype sampai ke pasar itu masih jauh. Masih ada dia gambarin terus. Dia gambarin blok-bloknya. Masih ada 25 step lagi. Nanti saya kasih gambaran sedikit. Jadi semua hasil penelitian di universitas dulu apalagi banyak penelitian yang cuma jadi paper aja, cuma jadi angka kredit dan seterusnya, tapi nggak manfaat apa-apa. Tapi banyak sudah banyak habis dari negara. Jadi habis dari prototype untuk sampai barang itu ke pasar, kita masih harus melalui banyak proses. Dia gambarkan dalam blog, itu masih saya hitungin terus blog. Ada 25 blog. Itu orang Markus yang bilang bukan saya, dia memang ahli marketing. Jadi emang panjang. Terus kalau Anda jadi punya produk prototype, mau Anda sampai ke pasar, emang ada orang lain yang ngurusin itu? Nggak ada. Jadi siapa yang mesti ngurusin itu? Anda sendiri. Jadi kalau Anda punya kemauan prototipe Anda sampai ke pasar, uruslah sendiri melalui 25 proses itu. Jadi panjang Pak, lebih panjang daripada penelitiannya sendiri. Nah kemudian penelitian yang ada sekarang ini, proyek penelitian itu cuma 1 tahun aja. Jadi itu pun paling hebat jadi prototipe. Jadi berhentilah di situ. Kenapa? Karena kemudian akhir tahun atau tahun anggaran ada proyek penelitian berikutnya datang. Kita bikin topik baru lagi. Jadi yang lama pun belum selesai. Jadi paper seminar kayak di sini ya. Tapi dia nggak pernah jadi apa-apa. Stop doing that such a foolish. Oh iya, itu foolish. Ada blow on. Artinya gini saja. Sekali 2 kali aja sih boleh. Tapi kalau terus-terusan itu Anda stay konstan pada satu tingkat tertentu nggak akan maju. Berhentilah udah. Mari kita terusin one man, one product. Bisa dong kalau satu itu. Kalau bisa itu barang itu memang
hasil Anda sukai dan sebagainya, Anda jadi mau melanjutkannya sampai di ujung di pasar. Nah, saya ini jadi start UKM 2005. Kalau boleh saya bilang, saya mulai dengan First Food Incubator itu jadi pertama skripsi tahun 2001. Tahun 2006 baru terjual produk pertama. Kenapa? Kok gitu lama? Emang gampang. Jadi inilah yang kita lakukan. Jadi ini karena peralatan ini untuk hospital, dia mohon maaf nih, rada berbahaya berkaitan dengan nyawa manusia. Jadi sertifikasinya levelnya tinggi sebetulnya. Pemeriksaannya banyak. Nah, khusus untuk alat kedokteran seperti ini, itu bukan SNI standarnya, tapi harus diuji di namanya BPFK, Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan. Kemudian, jadi selama panjang itu kita periksainlah ke BPFK. Dan alhamdulillah BPFK ini karena kami datangnya dari kampus, dia itu membimbing sebetulnya. Jadi kalau bukan perusahaan datang naruh barang untuk diperiksa, mungkin sekalian dia ditolak. Enggak, ini mungkin sekalian, saya nggak tahu. Tapi karena kami datang dari kampus, dia ngasih tahu gimana caranya. Ini kurang ininya deh, kita balik lagi. Betul ini, kasih lagi ke sana. Masih kurang lagi, ini kurang ininya deh. Ini mesti begini, kita balik. Kira-kira proses itu ada 6 bulan. Kita diajarin, dibimbing. Kami berterima kasih sekali. Jadi tahulah saya, jadi nambahlah pengetahuan saya. Jadi begitu saya melihat barang-barang misalnya sejenis inkubator itu, kalau di Jakarta itu di Parmanuka itu ada yang bikinan orang macam-macam. Jadi saya bisa baca ini banyak salah, ini salah, ini nggak boleh, ini nggak bisa tahu. Jadi kalau bisa kan kita bikin memenuhi standar hospital paling tidak, tentu pertama ada soal keamanan, karena ini berkaitan dengan manusia. Jadi udah bukan udah hal yang lumrah atau sering sekali terjadi, bayi terpanggang di dalam inkubator. Jadi mungkin security-nya rusak atau perawat nggak tahu bagaimana mengoperate, jadi kepanasan sehingga temperatur tinggi, akibatnya bayi itu malah mati kan, kepanasan. Kan gitu kalau salah. Jadi ini bahaya, cukup berbahaya sebetulnya. Nah kemudian start factory, jadi factory yang saya cerita di tahun 2008, ultimate production tahun 2009. Nah tahun 2010 Departemen Teknik Mesin itu dapat proyek dari biar gampang ya, proyeknya 1 miliar per tahun, biar gampang. Nah proyek itu dibagi dalam sub-sub proyek, jadi banyak sub-proyek. Salah satunya saya dapat karena dia berjudul ATI. ATI itu artinya ini World Bank Project, Advanced Technology Implementation. Jadi hasil-hasil produk kita yang di laboratorium, hasil R&D itu diimplementasikan. Karena produk saya adalah inkubator, maka saya bikinlah beberapa inkubator, kita sumbangkan ke rumah sakit di sekitar Depok, rumah sakit ibu dan anak dan sebagainya, kita sumbangkan di sana. 1 year later, orang itu datang, periksa, kemana ini Anda taruh barang ini? Ke rumah sakit itu Pak, dia datang ke rumah sakit itu barang ini, dia lihat utilisasinya sekarang. Dia lakukan, bayi itu 6 jam itu masuk ke situ semua, bayi inkubator. Jadi dia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan itu temperaturnya diturunin dikit dari 37 kan 5.000 ke 33-34. Setelah itu dia udah kuat baru keluar lagi dari itu. Begitu di rumah sakit. Terus orang itu luar biasa ya utilisasinya ya. Bagus tuh proyek DTMF ini menyelenggarakan proyek-proyek ini. Jadi kami dapat pujian lah dari mereka itu. Kemudian N 2011 tapi 2012 kalau tadi dalam tahun 2010 kami pecah, sebagian mantan murid saya itu melanjutkan UKM di Serpong bikin alat kesehatan. Saya sendiri di kampus melanjutkan dengan ini yang saya sebut social entrepreneurship. Jadi sisa proyek itu, jadi ini bukan uang saya sendiri, uang sisa proyek, masih ada sisanya. Saya bikin lagi inkubator 2, ini inkubator gede ya, segede gini kira-kira. 2, terus saya pinjam-pinjemin untuk mereka yang butuh.
saya tulis di blog saya, kemudian orang nelfon, saya ingin ini begini, jadi kira-kira bulan pertama saya nganterin ke rumahnya dan sebagainya. Kebanyakan yang butuh ini golongan menengah ke bawah. Nah, akhirnya saya menemukan problem mereka itu. Apa problemnya? Jadi saya anterin ke rumah. Buat terus gini ya, ada roda. Mobil itu nggak bisa masuk rumahnya soalnya di gang. Jadi parkir jauh masuk ke rumahnya. Kita dorong lah, dua kali, 3 kali rusak lah rodanya semua. Kemudian goyang lah semua motornya dan sebagainya. Jadi saya berpikir kemudian, ini baru dari segi dimensi ya. Kemudian yang kedua, waktu saya datang ke rumah golongan menengah ini kurang beruntung. Pertama saya lihat listriknya cuma 450 watt. Inkubator saya ini 200 watt. Jadi kalau inkubator dipasang dia nggak nyetrika. Setrikanya 350 watt. Kalau dijual udah lebih dari 450 soalnya. Padahal dia mesti jalan 24 jam kan. Jadi kebanyakan saya problem itu ya. Kalau itu next product saya mesti bikin satu hemat energi. Kedua portable dong, masuk rumah susah nih gitu. Dan di kamarnya juga kecil, jadi kalau segini ini makan tempat udah susah jadi dari tanah sini semua yang lain. Nah terus kami bikin new incubator, listriknya sangat hemat. Kalau incubator hospital 400 watt, kami bikin 40 watt. Terus portable, jadi enteng diangkat 13 kilo. Kalau yang ini masuk mobil saya itu belakang itu mesti dibelakang dulu baru bisa masuk. Ini bisa diangkat juga 13 kilo. Lantas yang kedua adalah hemat 40 watt itu adalah karena kami menggunakan sistem jadi thermal masalahnya. Pertama natural convection. Jadi kalau dulu belajar pre-convection dan sebagainya, kemudian yang kedua ada natural convection. Sekarang dipraktekin. Kemudian akibat dari natural convection itu adalah natural circulation. Jadi dia mengalir sendiri ke atas, kita kasih lubang-lubang udara, secara natural dia akan mengalir keluar sendiri. Sehingga RH-nya terbentuk sendiri, temperaturnya di H33, 34 gitu ya. Jadi dia sehat, malah lebih sehat daripada inkubator yang kalau boleh saya kasih tahu harganya high-end produknya itu harganya 70 juta di rumah sakit. 70 juta. Terus yang portable saya berapa harganya? Materialnya nih ya, materialnya aja harganya total apa jadi 2,5 juta. Jadi inilah yang saya sebut social entrepreneurship. Sekarang saya berorientasi untuk menolong golongan menengah ke bawah. Pertama harus hemat, kedua harus portable, dan kemudian gampang dibawa. Ada yang kemudian datang ke tempat saya menghubungi pakai handphone aja semua. Biasanya dia tahu dari blog itu karena ada saudara yang internet, kemudian dia tahu saya di handphone. Kita handphone dia, Pak saya nggak ada kendaraan, datang aja naik kereta. Datang ke kampus naik kereta. Ntar pulangnya gimana? Panggil taksi aja ya. Taksi, silakan. Ongkos cuma 50.000 kan, nyampe ya. Dan kebanyakan dipinjam antara 1 minggu sampai 6 minggu. Jadi rata-ratanya itu 4 minggu. Sekarang armada saya itu ada 9. 6 atau 7 selalu occupied. Ini di Jakarta, paling jauh dari Bandung. Nah kemudian satu yang gede ini kan waktu awal-awal gede, jadi kita punya 3 yang gede. Yang gede ini saya modify menjadi inkubator untuk bayi kembar. Waktu kita modify, kita ubah sana sini, belum kelar nih, belum dicek. Udah ada orang minta, bisa nggak kita pinjam bayi? Bayi saya kembar, malah bukan kembar ya. Bayi saya mohon maaf nih Pak ya, triplet. 3. Kita ini belum jadi, baru kita lihat nih buat bayi kembar. Sekarang udah yang pesen 3 bayinya. Terus saya tuh kalau berhubungan sama mereka, selalu saya tanya data-data, berat badan, berapa bayi lahir dan sebagainya. Dia jawab beratnya segini. Satu di antaranya beratnya 2,5. Jadi saya bilang 1 dari 3 itu kan udah sehat Pak ya. Jadi saya ini bayi kembar saya buat 2 itu. Iya, diambil dari Bandung, dia bawa, dia kirim fotonya kemudian. Alhamdulillah Pak, ini udah masuk inkubator. Sekarang udah sehat, alhamdulillah. Jadi itulah yang saya kerjakan di Jabodetabek. Tangerang ada, dulu waktu awal saya pernah nganter di Jakarta Barat.
jam 9 dari Depok, pulang jam 5 sore. Waduh, gila. Jadi akhirnya saya selalu tanya sama orang tua lain, bisa ambil sendiri nggak? Kalau dia bilang bisa, udah selesai. Dan ternyata 90% bisa ambil sendiri. Kalau nggak bisa ambil sendiri, saya tanya gimana tinggal. Kalau daerah Depok sekitarnya ya, sampai pasar Minggu saya antre. Tapi lebih dari itu, barangkali Bapak minta tolong aja dan sama tetangga atau siapa yang punya kendaraan untuk ambil. Dan itu sudah berjalan sampai sekarang dari Januari 2012 sampai dengan ini udah hampir tahun, udah ada akhir tahun 2013, jadi hampir 2 tahun kira-kira ya, udah ada 50-an lah bayi yang tertolong karena ini. Dan kemudian balik lagi. Jadi kemudian kemarin saya tanggal 12 itu hari kesehatan, diundang di net itu untuk bicara talk show, dan saya ngomong terus, jadi apa nih keinginan Bapak selanjutnya? Saya bilang begini, saya ingin, ini visi saya, supaya kegiatan peminjaman gratis inkubator bayi ini ada di 34 provinsi kita. Waduh, kita besar ya, emang. Tapi saya yakin itu bisa. Jadi pertama, pastilah nanti ada Allah menurunkan bantuannya, membuka pintu, ada orang didatangin ke saya untuk ini, ada CSA dan sebagainya, pasti bisa. Yang pertama kali sekarang sudah ada di Jawa Tengah. Jadi dari saya bilang kan tadi saya punya 10 inkubator, satu saya kasih ke Jawa Tengah. Di sana ada saudara dosen ini, ada yang asal dari Pemalang, dia ada saudaranya yang memang sudah menjalankan itu dari satu inkubator yang dia bikin sendiri. Dia bayinya prematur, dia bikin sendiri inkubator, bayinya selamat, inkubatornya dibikin ke tetangga-tetangga. Oh dia udah begitu ya, kalau gitu saya kasih satu di bawah. Dan sekarang udah jalan, ada orang dari Malang itu agak jauh, dia dari Semarang. Pak, bisa bikin inkubator ya, tapi saya di Jakarta. Tapi Anda bisa nggak ya ke Malang? Dia bilang bisa, ambil aja. Ya, jadi udah ada yang nelfon nih dari Balikpapan, dari Riau, dari Surabaya, dari mana? Atas itu dia makanya telepon, kalau itu mesti ada di 34 provinsi ya. Jadi saya sampaikan di talk show ini, saya mau agar kegiatan ini, peminjaman gratis inkubator bayi untuk menolong bayi ini ada di 34 provinsi. Nah, dengar tuh katanya, siapa yang mencari sponsor silahkan datang. Itu udah ada yang ngomong-ngomong, sebelumnya juga udah ada yang mau bantuin, tapi baru ngomong kan, belum tindakan. Tapi nanti kita lanjutkan, dan saya yakin itu bisa. Dan kemudian, nah ini, kalau tadi saya bilang 25 step dari prototipe, maka ini sebagiannya saya sampaikan. Dan ini itu saya juga nggak terbayang bahwa yang dilakukan harus banyak. Kebetulan kita masuk di dunia alat kesehatan yang ternyata persyaratannya itu lebih tinggi daripada yang lain-lain. Jadi rada susah sebetulnya. Tapi untunglah gitu, karena itu saya belajar banyak. Ternyata memang dari prototipe itu sampai jadi barang itu ke pasar harus banyak step kita lakukan dari mulai pertama. Ini prinsip saya, jangan bikin sesuatu yang di market emang nggak ada. Kenapa begitu? Karena kita bukan pebisnis yang udah top. Kalau udah top sih boleh aja, kan kita baru mulai. Kalau udah top kayak apa namanya, Procter & Gamble misalnya dan sebagainya, dia ada jenis sabun baru, gampang aja dia memperkenalkan ke orang-orang. Dia udah punya jalur distribusi, tapi kita belum punya itu semua. Jadi kita bikin yang memang ada di pasar dan dibutuhkan. Jadi pasti akan terserap sebetulnya. Tinggal kita usaha aja masuk ke sana. Jadi mulai dari pasar nih, baru kita putar ke kampus dan sebagainya. Nah kita harus balikin lagi ke pasar. Kalau belum bisa masuk pasar, masih ada yang kurang yang harus kita kerjakan. Jadi ada bayangan aja, lihat ini bloknya kan. Mulai dari selection produk, ada desain, ada konsep, itu kerjaan kita di sini ya. Sampai drafting, sampai manufacturing, sampai prototyping. Prototype satu aja nggak mungkin Pak. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Baru prototype kedua, masih ada kesalahan. Baru prototype ketiga bisa sama dengan apa yang ada di pasar. Nah kalau di alat kesehatan masih ada kemudian
pengujian lagi, pengujian ini, pengujian itu. Sampai tadi saya sampaikan di BPFK, terus ada uji klinik lagi di rumah sakit sama bidan-bidan segala macam. Nah kemudian, nah ini dia mesti registrasi kalau alat kesehatan ya. Tapi kalau yang lainnya enggak. Kemudian saya tulis paten. Kemarin Dr. Sulitisi, yang orang-orang sambut itu apa sih? Saya yang anti paten, saya yang itu. Wah luar biasa, Bapak anti paten ya. Baru sekali saya dengar orang kayak ngomong kayak gini. Karena biasanya semua orang, apalagi dari universitas, nyarinya justru paten itu. Jadi ini hukum Pareto juga. Pak Lamso paling tahu pasti hukum Pareto itu. Artinya barang-barang yang kebanyakan ada di pasar ini hanya 10% saja yang perlu paten. 90% lagi nggak perlu paten. Bahkan inkubator saya itu aja nggak perlu paten. Bayangin ya. Jadi ngapain kita pusing-pusing? Itu spesial itu misalnya X-ray ini itu barangnya sedikit orang yang pakai. Udah gitu mahal itu juga belum tentu bisa bikinnya sekali tembak kan. Pasti mesti pakai jalur panjang bukan berarti nggak bisa. Jadi kalau kita pikirin yang gini aja lu nggak pakai paten. Banyak itu teknik mesin, apalagi Pak dari A sampai Z di sini rumah sakit yang mesin semua sebetulnya. Boleh dari segi volumetrik ya. Kalau dari harga mungkin agak beda. Artinya kita bikin barang banyak itu, tapi harganya sama satu X-ray kan gitu. Tapi ya terus dengan barang banyak itu aja, saya bilang akan membuka banyak sekali lapangan kerja. Kemudian itu dia, mau masuk ke pasar gimana caranya? Mau nggak mau, Anda harus kerjasama sama agen atau distributor. Mereka lebih menguasai pasar, mereka lebih menguasai jalur-jalur perdagangan. Jadi Anda mau jual sendiri, kami merasakan berat. Door to door to the hospital, impossible. Capek. Hidup sih bisa, tapi sebenarnya itu gitu. Kalau dari segi bisnis ya, mending kita kerjasama sama agen. Tapi apakah dia bersama si agen? Dia nentuin harga. Boleh jadi saya jualin sama distribusi saya yang udah banyak di rumah sakit. Tapi harga saya nentuin. Jadi apa akibatnya? Untung dia lebih banyak daripada untung kita. Tapi itu wajar dalam bisnis. Apalagi baru mulai. Untung bisa ada profit, untung bisa dijual gitu kalau permulaan. Nanti lama-lama udah sering dijual, Anda bikin produk baru deh, tapi produk baru nih Pak, gini. Untungnya mesti gini, baru Anda mulai bisa ngatur harga sama dia. Tapi kalau awal-awal dia nentuin harganya segini ya, ini makannya jadi tinggi. Kita kaget barang kita segini kok dijualnya segitu, ada untung dia berapa? Kita pikirin untung dia lagi. Pikirin untung kita aja, asal Anda udah untung, oke lah, mungkin jalan gitu kan. Kan ini begini, 1 or 2 years later baru Anda bisa bicara. Nah itulah, berarti bisa sampai ke pasar. Jadi alhamdulillah inkubator itu banyak harus pakai ke pasar. Dan utamanya sekarang ini saya mengutamakan untuk supaya golongan menengah ke bawah itu bisa pakai. Kenapa? Karena biasanya bayi prematur ini masuk ke ruang NICU. Baru datang ke rumah sakit, wah ini masuk ke ruang NICU ya. Bapak diminta deposit 5 juta rupiah. 5 juta. Orang miskin pasti nggak bisa lah, dia utang dulu. Kemudian habis belum seminggu habis, dia udah tagih lagi, udah habis bayar 5 juta. Bapak mesti bayar lagi. Orang miskin ini kurang beruntung ini bingung. Kemudian ada saudara juga, ada yang minjem inkubator. Itu biasanya itu saya ditelepon. Saya bilang, minta keluar aja bayinya dari rumah sakit. Dokter biasanya nggak ngasih. For many reasons. Ya mungkin ada kesini ini sudah bayar. Tapi kita nggak usah curiga dulu. Pokoknya kalau dia mau nggak ada inkubator, Bapak bisa bilang sama dia, dia mau udah ada inkubator. Nah itu. Jadi walaupun bayinya belum pulang, saya sudah kasih pinjam supaya dia aman. Ibunya tuh merasa aman dan tenang, nggak stres. Nah itulah kejadiannya. Mari kita lanjutkan sedikit. Nah ini salah satu produk kami. Sekarang saya punya produk terapi juga. Saya lanjutkan lagi sedikit. Ya, ini saya mau sharing soal energi. Ya. Jadi saya coba-cobalah bikin pembangkit. Sampai sekarang belum jadi. Tapi saya udah tahu gimana cara